Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk tim Asdos serta Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Gaisen Mulkana Akila dari kelas SISDMA dan NPM 2206830460. Nah, kali ini saya akan masuk ke pembahasan terakhir untuk lab untuk SISDM, yaitu untuk pengelolaan compensation dan payroll menggunakan U16 seperti biasa ya. Nah, jadi untuk kompensasi dan payroll ini tuh sebenarnya merupakan apa ya, istilahnya gaji ya, atau pemberian upah atau kepada para karyawan yang bekerja di dalam satu perusahaan. Nah, dengan menggunakan UDU itu selain memastikan akurasi pembayaran gaji dan tunjangan, sistem ini tuh juga mendukung kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu PPh satu ya. Nah, kemudian kita menggunakan modul kompensasi dan payroll untuk kali ini untuk memberikan solusi untuk mengotomatisasi proses penghitungan gaji, pengelolaan tunjangan, potongan, pajak, serta menghasilkan laporan yang bersifat transparan kepada semua karyawan. Nah, artikel ini kita akan bahas mengenai pengelolaan payroll dengan status studi kasusnya sama ya, itu PT kita. Nah, sebelum mulai, kita akan melakukan konfigurasi database dan modul payroll terlebih dahulu. Seperti biasa, kita melakukan duplicate ya dengan manage database eh, dari lab yang sebelumnya, yaitu dari expense ya. Kita agak isi namanya dengan payroll. Setelah itu, kita pastikan bahwa modul payroll dan payroll accounting ini sudah diaktifasi juga. Nah, bisa login sebagai administrator, kemudian cek di bagian apps dan search payroll, apakah payroll accounting dan payroll ini sudah diinstal. Kalau sudah diinstal nanti statusnya akan seperti ini. Jika belum, bisa lakukan aktivasi terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan login menggunakan administrator dengan akun yang sama. Kemudian kita akan melakukan setting untuk user HANA dan user IKAM juga ya. Pertama untuk user HANA terlebih dahulu, kita pastikan untuk HANA memiliki akses manager di modul payroll ya. Karena selama proses pengerjaan lab kali ini kita akan menggunakan HANA seutuhnya eh, dalam membuat dalam mengelola apa payroll serta pemberian compensation untuk karyawannya. Nah, kemudian kita set untuk manager. Selanjutnya adalah untuk Hikam. Nah, Hikam ini kita beri akses sebagai officer di modul payroll ya. Karena dia yang akan kita lakukan setting untuk diberikan compensation-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih ke pembuatan untuk bagaimana compensation dan payroll ini diatur dalam UDU ya. Nah, sebelum itu urutannya kalau berdasarkan di soal bisa kita lihat bahwa dalam membuatnya itu, nah di sini pertama-tama kita akan buat salary rules kategori ya terlebih dahulu. Kemudian kita buat salary rules-nya, habis itu kita buat structure-nya dari salary rules tersebut. Kemudian kita buat kontrak untuk employee yang bersangkutan, dan kita akan buat payslip untuk terakhirnya. Jadi pertama-tama untuk membuat salary rules kategori, kita akan login sebagai akun Hana karena disinilah kita akan mengatur payroll sedemikian rupa dengan menggunakan manajer HR. Setelah login sebagai Hana, nah kita bisa buat salary rules kategorinya. Nah, tapi sebelum itu kita akan aktifkan developer mode terlebih dahulu karena kalau misalkan kita nggak aktifkan developer mode, nanti opsi salary rules kategori di modul payroll nggak bakal muncul. Jadi kita bisa setting di bagian sini, di bagian settings, kemudian activate developer mode. Nah, kemudian kita langsung saja nih masuk ke modul payroll. Dan nanti kita akan buka bagian configuration seperti ini. Dan nanti ada opsi salary roles categories. Nah, nanti tampilannya agak seperti ini ketika pertama-tama membuka salary roles kategori. Kemudian kita akan tekan new untuk membuat kategori baru. Di mana kategori baru ini adalah kategori-kategori dari aturan aturan salary yang akan di-set untuk salary roles ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di soal, ada ada beberapa ya untuk kita setting. Nah, di sini bisa dilihat ada annual neto, kemudian kita buat annual PPh satu, biaya jabatan, gaji pokok, penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, PPh satu, tunjangan, serta potongan. Oke.
Nah, sekarang kita akan melihat nih tampilannya gimana setelah kita berhasil membuat beberapa salary roles kategorinya yang telah kita buat. Jadi tampilannya seperti ini. Anda lihat ya, tampil di salary role kategorisnya. Serta ini nanti juga ada yang default seperti ini. Kita biarkan saja untuk yang default. Oke. Dan selanjutnya kita akan masuk ke membuat salary roles. Nah, jadi setelah membuat salary role kategorisnya berhasil dibuat, nah sekarang kita akan membuat salary roles yang akan jadi aturan kalkulasi pada payslip-nya nih. Nah, jadi payslip itu ketika kita akan menghitung bagaimana pembagian gaji karyawan, nah ini fungsinya salary rules seperti ini. Jadi nanti ketika kita masukkan value-value dari misalnya gaji, tunjangan, atau potongan yang dimiliki oleh karyawan, nanti bakal masuk ke penghitungan salary rules ini, mana nanti akan otomatis terhitung untuk pembagian gaji-gaji karyawannya. Nah, kita bisa langsung saja ke configuration yang sama, kemudian kita pencet aja nih salary roles. Nah ini kalau misalnya bisa dilihat nih, ini tampilannya tuh salary roles dan udah ada beberapa yang ini ya, yang default. Terus kita bisa langsung saja tekan new untuk membuat salary roles baru. Nah nanti kita bisa isi field-fieldnya aja nih sesuai ketentuan pada soal. Bisa kita lihat di soalnya seperti ini ya. Nah ada beberapa banyak nih di sini. Dan ini akan jadi aturan utamanya ketika untuk penghitungan hasil gaji karyawan. Nah, nanti seperti ini. Pertama-tama ada annual netto. Nah, nanti mungkin di sini ada beberapa notes ya. Kalau misal menggunakan Python code atau untuk penghitungan, kita bisa otomatis nanti akan ada beberapa comment yang harus kita hapus. Kemudian kita set juga untuk roles-nya seperti yang ada di sini ya. Misal untuk annual netto ada kategori GP, kategori TJN, atau tunjangan, terus ada kategori spot atau potongan, kemudian nanti dikali sama 12 untuk setahun. Oke, selanjutnya ini untuk annual netto, kemudian masuk ke annual PPh satu ya. Nah, terus ini ada biaya jabatan, serta di sini ada gaji pokok. Habis itu di sini ada penghasilan kena pajak, dan untuk penghasilan tidak kena pajak, ini belum, ini nanti akan saya revisi. Kita perlu cek dari master data user payroll nih. Kalau misal kita lihat penghasilan tidak kena pajak ini nanti ada di user payroll ya, seperti ini. Misal kita lihat di sini user payroll. Nah, sini kan ada nih pembagiannya. Mana saya ini adalah hikam ya. Nah, hikam. Nah, terus untuk eh PKTP-nya itu sendiri, PTKP-nya itu sendiri nanti ada bagiannya. Misalnya ini K3 untuk kawin dan dengan tiga tanggungan adalah 72 juta sesuai dengan yang ada di sini. Berarti nanti kalau misal kita setting di sini, nah ini ada nih. Nah ini akan saya ganti juga tuh gambarnya. Masih ada yang bermasalah. Nah nanti kita bisa setting aja nih di bagian sininya adalah fixed amount ya, bukan pakai Python code tapi udah ditetapkan dari awal. 72 juta. Oke. Kemudian kita langsung ke PPh satu juga sudah dibuat. Selanjutnya untuk tunjangan tambahan juga ini ya, kita bisa cek dari user payroll lah. Misalnya ini tunjangannya adalah, kita cek tunjangan tambahannya apa nih? Ada makan lembun dari transport. Nah kita bisa cek di sini untuk gaisan hikam di sini adalah lembur ya. Berarti tunjangan tambahan lembur itu 1 juta. Berarti kita bisa set, nah ini 1 juta. Kita bisa set tadi untuk fixed amount adalah 1 juta. Lanjut ke tunjangan BPJS Kesehatan, sudah ada juga Python code-nya. Tunjangan JKK, tunjangan JKM, tunjangan JHT, tunjangan JP. Kemudian masuk ke iuran atau ini termasuk kategori potongan ya. Ini ada iuran BPJS Kesehatan, iuran JKK, iuran JKM, iuran JHT, iuran JP, dan yang terakhir adalah net salary. Nah, jadi, oh ya untuk net salary ini mungkin bingung apa tanya. Di mana sih net salary-nya? Nah, kalau misalnya kita lihat di sebelumnya tuh net salary ini udah ada, udah otomatis terbuat. Nanti kita bisa langsung aja ganti value-nya di pattern code-nya dengan row seperti yang ada di sini nih di soal. Nah ini, coba ganti pattern code dari rows yang sudah ada seperti ini. Oke.
Nah, ini nanti tampilannya setelah membuat beberapa salary rules seperti ini ya. Nah, nanti ada satu tambahan juga itu net salary. Oke. Setelah buat beberapa salary rules, kita akan buat nih, kita setting nih ke net salary-nya. Kemudian kita sesuaikan debit account dan credit account-nya pada net salary-nya. Nah, ini tujuannya itu untuk mendefinisikan dengan jelas antara akun debit dan kredit untuk gaji besi atau net salary-nya karyawan. Nah, nanti bisa masuk ke accounting, ya kan masih di net salary, kita masuk ke accounting, kemudian kita set debit account dan credit account. Nah, untuk debit account karena pertama-tama saya nggak ada, belum buat, nah, nanti kita bikin buat dulu terlebih dahulu. Misal kita bisa langsung aja nih masuk aja ke, misal kayak di debit account kita ketik apa payroll, nanti ada tulisannya create and edit, kita bisa langsung klik aja untuk create and editnya. Dan kita bisa buat ketentuannya seperti pada soal ini untuk membuat debit. Nah, seperti ini untuk payroll, karena tadi debit tangan. Nanti seperti ini kita isi aja. Oke, saya pernah tonton soal. Nanti kita masuk setelah selesai. Berarti kita udah selesai nih untuk tahapan series apa? Untuk tahapan oh ya ini masih di salary roles. Oke. Nah, jadi setelah itu kita akan buat salary structure ya. Nah, jadi setelah kita berhasil buat salary rules kategori sama salary rules, nanti kita akan buat salary structure-nya untuk PT kita ya. Nah, nanti ini tuh bakal apa ngassign semua karyawan di PT kita dengan salary structure yang sama ya. Jadi semua karyawan memiliki patokan seperti ini. Oke. Nah, nanti kita bisa masuk ke modul payroll di bagian configuration ada tulisannya salary structures dan nanti kita bisa langsung klik new aja. Nanti kita akan buat salary structure dengan ketentuan seperti ini. Salary pada kita dan referensi SS01. Nah, nanti eh, pada halaman yang sama kita akan tambahkan seluruh salary roles yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga nanti salary PT kitanya akan terbentuk seperti ini ya. Ini setelah ditambahkan semuanya dari annual net sampai net salary. Oke. Jangan lupa untuk exclude field yang default ya atau yang udah terbuat secara otomatis oleh Udo. Ya, selanjutnya kita akan buat kontrak dari employee. Nah, untuk buat kontrak dari employee kita bisa langsung aja ke app ke ini dashboard sebelah kiri atas. Kemudian kita langsung masuk ke employees. Dan sebenarnya ada juga di bagian kontrak ya kalau misal sorry kita coba login sebagai Hana. Kemudian kalau misal kita cek di sini employees, nanti di sini ada bagian contracts. Nah, nanti ini bisa dicari aja misal employee siapa. Ini soalnya ada 6 juga ada banyak. Ini bisa sebagai salah satu contoh ya. Nah, ini come. Atau bisa melalui employees-nya. Misal kita cari hikam. Nanti di bagian sini ya. Sebelah timesheet ini ada untuk contracts. Nah, yang sedang berjalan. Katanya seperti ini. Oke. Oke, ini udah dijelaskan tadi. Nah, nanti untuk create kontrak baru hikam bisa diisi sesuai dengan ketentuan soal ya untuk kontraknya. Seperti ini. Sorry. Nah, ini untuk reference sampai wage-nya. Nah, ini adalah isinya untuk tadi sesuai field-field yang didefinisikan. Nah, untuk wage-nya itu, oh ya, sebelum itu ini kan salary journal untuk payroll kan belum ada. Nanti kita bisa langsung aja nih, misal kayak ketik payroll, kemudian nanti kita langsung aja ke create and edit. Nanti kita isi untuk jurnal salary journal barunya adalah payroll sesuai ketentuan pada soal ya. Di sini ada, nah nih, jurnal baru untuk payroll. Profile account, loss account-nya. Kemudian untuk bank account dan suspense account-nya bisa diisi bank dan payroll sebagai supaya nanti apa required field-nya bisa terisi. Oke, nanti kita bisa langsung aja di bagian sininya kita include payroll sebagai nama salary journal ya.
Oke, nanti setelah itu untuk bagian wage-nya kita juga setting. Nah, ini di halaman yang sama kita pencet aja salary information, kemudian kita isi sesuai wage atau gaji pokoknya. Misal di sini gaji pokoknya adalah golongan 1A. Sorry, yang ini golongan 1A. Nah, nanti golongan 1A ini berarti 4.500.000. Kita setting 4.500.000 untuk gaji pokoknya. Nah, kemudian setelah itu kita save kontraknya dan kita akan ubah menjadi running. Tapi jangan lupa, karena hanya satu kontrak yang bisa berlaku untuk satu employee, maka misalnya di sini contohnya adalah sebelumnya Hikam dan NPM untuk dari lab sebelumnya, kita set jadi expired terlebih dahulu. Kemudian nanti di sini di yang terbarunya baru kita set jadi running. Untuk set jadi expirednya bisa kita set aja langsung di sininya ya. Kita klik aja expired. Seperti itu. Oke. Nanti kita selanjutnya akan buat payslip ya. Nah, ini sebagai tahapan akhir. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke mode payroll. Kemudian kita klik employee payslip, misal di sini payroll. Kemudian ini employee payslip. Nah, ini udah ada nih contohnya. Nah, kemudian kita akan create nih. Yang selanjutnya tekan new ya. Dan pilih employee masing-masing. Untuk case ini adalah income untuk saya. Nah, jadi ketika employee dipilih ini ada beberapa field yang akan otomatis terisi. Nah, kalau misalnya ada yang nggak otomatis tergenerate, nanti kita bisa langsung sesuaikan saja isian variabelnya dengan yang ada di file soal. Seperti ini. Nah, saya mengikuti file yang ada sesuai kategori yang ada di file soal ya. Nah, di sini contohnya untuk income, periodnya dan kontraknya juga. Kemudian untuk reference-nya adalah sama, SWIP 014. Kemudian ada salary PT, struktur salary PT kita dan nanti untuk workdays-nya dan other input-nya kosong, workdays saya sesuaikan juga. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung aja nih tekan compute sheet untuk salary computation-nya. Nah ini compute sheet yang ada di pojok kiri atas. Nanti semua eh, penghitungan yang ada di yang ada di eh, salary rules itu akan otomatis dilakukan dan nanti akan muncul pembagian pembagian bagaimana gaji atau compensation akan diberikan untuk karyawan tersebut secara detail ya, dari annual netonya sampai net salary-nya. Nah ya, jadi sebagai tambahan itu kalau misalnya ada field-nya masih berisi kosong tuh kita perlu perbaikin lagi aturannya, misalnya ada yang typo atau sequence urutan penghitungannya itu ada yang terbolak-balik. Nah, jadi ini misalkan kalau kita lihat di salary roles-nya, saya udah buat beberapa analisis juga. Nah, jadi kan soal di sini annual neto ini perlu kategori SGP atau gaji pokok, perlu tunjangan dan potongan juga ya. Nanti ini annual neto sama penghasilan kena pajak, karena penghasilan kena pajak perlu anet atau annual neto. Nanti ini kita akan taruh paling bawah setelah semua penghitungan tunjangan dan potongan sama gaji pokoknya itu udah didefinisikan di bagian atas. Nah, nanti ini juga udah saya kasih urutannya nih, urutan pertama, dua, tiga sampai yang terakhir empat. Nah, nanti net salary bisa paling terakhir karena ini adalah gaji bersihnya. Oke. Nah, nanti setelah didefinisikan, mungkin ada yang berpikir, mengapa nih? Misal kita lihat. Mengapa nih ada value negatif nih? Apa sih ini? Nah, ini padahal penghasilan kena pajak. Nah, mengapa PKP itu bisa negatif untuk case saya? Nah, kalau misalnya kita lihat dia tuh karena apa sih rumus dari penghasilan kena pajak? Nah, penghasilan kena pajak ini kan annual neto dikurang sama PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, kalau misalkan annual netonya itu lebih kecil daripada PTKP, nah berarti itu emang hasilnya akan menjadi negatif, di mana annual neto ini kan isinya adalah gaji pokok, tunjangan, terus dikurangi sama potongan ya. Kemudian dikali sama 12 satu untuk satu tahun. Nah, kalau misalkan value dari annual neto satu karyawan itu lebih kecil daripada penghasilan tidak kena pajaknya, maka secara nggak langsung di kenyataannya dia tidak akan dikenai oleh pajak. Di mana nanti untuk value PKP-nya pasti akan negatif. Seperti itu. Ini udah jelasan ya. Kan jika karyawan tersebut nggak akan dikenai pajak atau 0%. Oke. Nanti setelah semua komponen payslip-nya udah benar nih, kita akan post payslip tersebut.
Nah, di section accounting information, kita set untuk salary journal adalah payroll. Kemudian nanti kita langsung aja tekan confirm di bagian kiri atas untuk melakukan konfirmasi dari payslip tersebut. Nah, nanti payslipnya udah dikonfirmasi seperti ini ya. Dan nanti accounting entry-nya bisa kita cek juga. Langsung klik aja di bagian bawah pada accounting information. Nanti tampilannya untuk apa? Untuk employee payslip-nya akan seperti ini. Yang telah dibuat oleh Hana. Oke. Nanti selanjutnya kita bisa login nih sebagai akun employee Hikam. Misal saya coba login ya sebagai Hikam. Nanti employee payslip yang akan dibuat oleh manajer HR akan muncul secara otomatis di payroll, modul payroll dari employee. Nah, ini udah kelihatan ya, salary slip for Hikam. Nanti bisa lihat workdays inputnya sama salary computation-nya adalah seperti ini. Oke, ini udah jelaskan juga ya. Oke. Nah, sekarang jawaban pertanyaan. Jelaskan secara lengkap apa yang masuk PPh satu dan bagaimana cara menghitungnya. PPh satu itu adalah peraturan pajak yang sebenarnya ada yang terbaru lagi sih, kayak ditambahkan dengan ada aturan yang terlebih dahulu, tapi yang lebih baru. Cuman untuk saat ini kita akan bahas PPh 21 ya terlebih dahulu. Nah, jadi ini tuh pajak penghasilan yang dikenakan penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lainnya diterima individu sebagai wajib wajib pajak dalam negeri. Ini diatur oleh Dirjen Pajak Indonesia ya, merupakan bagian dari perpajakan setiap individu yang bekerja. Ini wajib sebagai pajak. Cara ngitungnya gimana? Terutama hitung penghasilan brutonya dulu, kita hitung total gaji tunjangan penghasilan lainnya sebelum dipotong. Kemudian kita kurangi nih dengan pengurangan yang diizinkan. So, kayak biaya jabatan, iuran BPJS, JHT, JKK, JKM, dan lain-lain. Kemudian kita hitung penghasilan netonya, di mana penghasilan bruto dikurangi sama biaya jabatan dan iuran BPJS. Kemudian dikurangi lagi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Misal kalau TK 0,54 juta. Kemudian kita hitung lagi penghasilan kena pajaknya. Kalau penghasilan neto dikurangi PTKP, habis itu dibulatkan ke ribuan terdekat ya. Nah, terus kita hitung PPh 21 terutangnya. Nah, kita gunakan tarif pajak progresifnya sesuai undang-undang pajaknya. Misal 5% untuk PKP, ada 15%, 25%, ada 30% juga. Kemudian untuk kemudian yang terakhir adalah potong pajak bulanan. PPh 1 tahunan dibagi 12 ya. Karena untuk per bulan ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, mengapa tunjangan iuran dari JHT sama JP itu persentasenya berbeda? Tujuannya itu apa sih? Nah, jadi untuk JHT itu adalah jaminan hari tua dan JP itu jaminan pensiun. Dia itu berdasarkan fungsi dan tujuan masing-masing program ya. Untuk JHT, dia itu memberikan tabungan yang dapat dicarikan sepenuhnya oleh peserta, baik saat pensiun, berhenti bekerja, atau kondisi tertentu seperti meninggal dunia. Nah, dengan demikian, karena iuran JHT ini relatif lebih tinggi, nah, Nah, pasti pasti lebih tinggi ya, karena dia tuh harus mengakomodasi kebutuhan finansial jangka panjang dalam jumlah besar. Nah, sementara JP ini jaminan pensiun. Dan itu penghasilan bulanan tetap yang diberikan kepada peserta setelah masuknya usia pensiun. Nah, karena sifatnya ini pembayaran bulanan terbatas dan tidak seluruh dicairkan sekaligus, maka pasti persentase iuran JP ini harusnya lebih kecil dibandingkan JHT, karena dia sifatnya bulanan juga kan dibanding JHT yang dia itu jangka panjang. Nah, jadi tujuan perbedaannya JHT itu untuk memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk kebutuhan pensiun atau kondisi mendesak. Kemudian untuk JP untuk menjamin kesinambungan penghasilan bulanan di usia pensiun sehingga fokus pada stabilitas pendapatannya itu sehingga bisa fokus pada stabilitas pendapatan jangka panjang. Kemudian di sini ada eksplorasi ya untuk import bulky data kontrak employee. Nah, misal untuk membuat bulky data ini, seperti yang kita telah lakukan dalam lab sebelumnya, kita bisa lakukan ekspor terlebih dahulu untuk kontrak employee-nya, supaya kita bisa dapatkan template yang akan bisa kita buat untuk di Excel ya. Misalnya di bagian hikam, kita langsung ini aja ke employees, nanti kita klik untuk bagian hikam, kemudian kita lakukan export. Nah, nanti kita pilih nih beberapa fieldnya seperti ini. Dari contracts, employee start date and date, salary structure type, sampai hire date-nya. Nah, nanti kemudian buat deh dari master datanya ini contoh yang telah saya buat. Nah, ini ada contracts-nya, contract name-nya.
sampai ke hire date-nya. Nah, ini setelah saya buat sendiri. Nah, perlu diingat ya, kalau misal statusnya ini nggak bisa kita langsung import semuanya running karena nanti pasti bakal error karena apa hanya satu kontrak yang bisa running di employee tersebut. Jadi untuk status bisa kita set aja semuanya ke draft. Nanti kita bisa langsung set secara otomatis di employee tersebut untuk runningnya. Atau mungkin statusnya bisa kita set salah satunya aja yang running. Mungkin nah itu jadinya apa yang sedang running hanya satu saja. Oke. Ya demikian master data ini kemudian ketika dapat dilakukan import. Nah, jadi kita perlu tes dulu terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya semua datanya sudah apa nggak ada yang bermasalah, kita bisa lakukan import untuk employee kontraknya. Ya demikian penjelasan saya untuk lab 10 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.